عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الفاتح محمد يا الله وصلاة الله تعالى
yang kami hormati Ketua Majelis Penceramah yang saya hormati yang saya hormati Bapak SC04 Bapak Sekjen dan yang saya hormati pimpinan Android dari Semanja dan yang saya hormati para sesepuh, para ustadz, untuk masyarakat dan ada semua dari Sembang Jabla dan sekalian yang saya banggakan serta ibu-ibu yang ada di luar sana. Kalian kita bersama-sama selalu mengucapkan kasih Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang sangat berbahagia ini kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW bisa merayakan kelahiran hidup Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Nabi kita akan mendapat syafaat dari Allah Jamaah. Dalam masalah bagaimana kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua bermasuk dalamnya dan mendapat syafaat dari Allah. Bapak Ibu hormati, izinkan saya selaku moderator di malam hari ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan al-barjanji yang akan dipimpin langsung oleh Bapak siapa? Ya. Berikutnya nanti ada pembacaan kalam ilahi dan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Camat. Mudah-mudahan nanti pausihannya bisa kita hayati gunakan dengan baik, mudah-mudahan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, menginjak acara yang pertama langsung saja yaitu pembukaan. Berlah kita buka acara peringatan Maulid ini dengan bersama-sama mengucapkan kitab bila hanya bermasalah Al-Fatihah. Alhamdulillah kemudian acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Ada kali ini akan ada kita. Dan sambutan kedua yaitu Bapak SC04. Untuk informasi dari kepanitiaan peringatan Maulid ini, saya sampaikan bahwa hasil dari yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini alhamdulillah dari hamba-hamba Allah yang memberikan sedikit rezekinya kepada panitia di sini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada warga-warga Gensi beserta sekitarnya. Mudah-mudahan sedekah ataupun amal ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kurang berkenan dan kurang enak di hati para bapak sekalian, ibu sekalian, karena kami hanya manusia biasa yang banyak dosa, banyak luput, dan banyak salahnya. Mohon dimaafkan oleh sekalian. Dan insyaallah malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW
di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan lebih meriah lagi, karena kita tahu sendiri ya, kita kalau ulang tahun dirayakan mewah-mewahan, ada yang di kafe, ada yang di rumah makan, ada di sekolah, macam-macam ya. Itu kita sendiri bangga kan. Nah, kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua dicintai oleh Nabi, dan kita semua akan terbawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diingat. Sama-sama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat, dan insya Allah semoga malam ini keluarganya berkah. Salat serta salam mari kita serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk dia. Semoga selalu dapat syafaatnya hingga akhir. Yang saya hormati para sesepuh warga perumahan Dewan Regensi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu warga Empat yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati para ulama yang telah hadir, yang saya hormati pimpinan dan tim hadroh dari SMA Negeri Jamlang. Terima kasih atas kehadirannya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pemeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasanya telah merayakan walaupun ramai, tapi alhamdulillah semoga berkah. Terutama kepada ibu-ibu nih yang sudah masak dan menyiapkan nasi tumpengnya. Masya Allah, terima kasih. Semoga apa yang kita mengucapkan ini mendapatkan pahala dan kebaikan. Amin. Cukup sekian aja sambutan dari saya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad bisa mengetahui dari akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun yang kekurangan saya selama menjadi ketua RT. Mohon dimaafkan ya bapak-bapak, buat ibu-ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang kula hormati lumatang para warga Dewan Regensi, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Jamaat Hidayah, Bapak Ibu, adik-adik yang tersayang kita. Terima kasih kesempatan hari ini dapat hadir dalam acara tasyakur Maulid
Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga dari acara maulid ini kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah kepada Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa atba'ihi Sallallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina والمرسلين سيدنا آدم وسيدتنا حواء وإلى حضرة نبينا محمد ونبينا ونبينا إبراهيم ونبينا موسى ونبينا عيسى ونبينا إلياس ونبينا سليمان ورسولهم وفرعون وعليه صلاتهم شهر الله لهم والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وصحبه وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن فرح وزبير بن عوام وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خالدة الكبرى ورسولهم وفرعونهم وعلى سلسلاتهم وعلى بيته شهيد الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله المسجد المستوجب وتقرب منطقين والعلماء والعلم والفقهاء بما قرآن بشير وشهداء وصالحين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض والإنسان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والله من مشارق الأرض إلى مغاربها وبارها وبارها من حيلة مالها ونقول بصالح الأرحام جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعزيزهم وفرعون وعلى سلسلتهم شهر الله لهم الفاتحة.
وسيدنا البركة وكلنا شافيا بنا الغسامي وعشينا بشير سنتي وسنة سفارة والبرحة وعشينا شيخ حسن باسري وعشينا شيخ حسن تخلي وعشينا شيخ يوسف الحمداني وقاتل رجل على سوفية نمسا وقدرها وعشينا وعشينا عليكم صلاة ولا حدنا منهم ظاهرا وعوتنا بسنا بإذن الله تعالى وكرمة النصر والبركة والشفاء والكرم والجزاء والجزاء شهر الله له مرضاتنا Maulana Sultan Allah Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud bin Sultan Ahmad wa Syaibatina Syarif Al-Madai wa Syaibatina Lemas Panata Kama Pasangan wa Syaibatina Lemas Fakuhati wa Syaibatina Lemas Bangkaisari wa Syaibatina Lemas Fakuhara Rasul Manggung wa Ularihi Pangaran Habib Fatul Jalil wa Ularihi Syaibatina Pangaran Cerbat wa Ularihi Pangaran Cakra Buana Mahbu Sangka Cerbat Gerang wa Ularihi Jamil Allah وصلاتنا على الجبور على الزين يقدرون في الجبال سنجوم في جبال كتوتنا سربان ويجيهم ويجرهم على سلسلاتهم ويحيدنا منهم ظاهرا وذاتنا عجزت في علم الله عجزت في فضل الله عجزت في الله تعالى وبالكرم مدعو مساعد البركة والشفاء والكرامة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة والاتباع والاستقامة والإجابة والإجابة شهر الله له مرضاتها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على العلم والعلمات وخصوصا أبانا وأمهاتنا وسادتنا وساداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأولنا وخالاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومن استمعنا هنا بجلاله خصوصا terhadap Syekh Bisalib Jafar bin Hasan Al-Farjati Syahulillahu lahu ma'afatuha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbi salli ala Muhammad wa rabbi salli alaihi wa sallim صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب ارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب ارحم جميعا يا رب ارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك ما قدمت وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول حسبي الله لا إله إلا هو الذي توفت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أصحاب الأنبياء. السلام عليك
Salam
والدينا رب فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين رب فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله ومحيط تجيبا مهين أكبر عنه إذا ليلة الذين كان به اسمهم بيومه وجدها يوم لا يهين من فخار ما له النساء وأنت ما يضع مما حملته يوم العذراء كان منه في طالع القدس عذاب عليم بشرى النوافذ أنظر إلى المصطفى وحق المنام يومئذ ذكر الشريف أئمة الوفي وروية صلى الله عليه وسلم ويتعالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا نستعين على أمور الدين والدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang kami hormati Habib Rahmat bin Yahya, yang kami hormati Habib Muslim, yang kami hormati Ketua IKM Musola Ar-Rahman Kang Imron, yang kami hormati seluruh warga Dewan Regensi, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sama-sama akan selalu senantiasa mendapatkan syafaat beliau sampai di akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan selalu senantiasa mendapatkan syafaat beliau sampai di akhir nanti. Alhamdulillah saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Aslinya jadwal undangan saya di perumahan sebelah juga, perumahan Permata juga, cuma karena yang mengundang ini warga Regensi dulu, jadi kami prioritaskan ke sini dulu. Kalau seandainya kami ada waktu, mungkin saya juga akan meluangkan waktu saya untuk hadir di Permata, karena bagaimanapun Permata dan Regensi ini sama-sama warga kami semuanya. Dan kami alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini jadi teringat masa kecil nih, Bib. Terus terang, kalau setiap Maulid Nabi ini tanggal 1 sampai tanggal 12, anak-anak kecil semua ikut maulidan, Bib. Marhaban, Bib. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di perumahan Regensi ini terulang juga ini. Jadi yang selama ini anak-anak selalu main gadget di saat marhaban ikut hadir nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan yang paling utama adalah selalu cinta terhadap Rasulullah SAW. Dan kami berharap semuanya bisa akan senantiasa selalu mendapatkan sahabat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sangat berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang pribadi kami. Walaupun kemarin ini aslinya sedikit kurang enak ini, enak badan untuk cuaca sih, tapi alhamdulillah kami bisa menyempatkan hadir dan mudah-mudahan barokah juga dalam acara malam ini. Dan itu saja sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Nugir selaku Dewan. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa kita kawal sekalian ya dengan baik. Mudah-mudahan Bapak kedepannya lebih maju lagi, Dewan Bapak ya, Dewan lebih apa namanya bersih lah, kelihatan bersih karena benar-benar tata. Baik, cara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Shihab Fatin Abdullah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wallahu
على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam tadi diberikan keberkahan, ditambah rahmatnya, dan dilunasi hutang-hutang. Ya, saya mendoakan yang jawab salam, bukan yang amin. Nah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, yang saat ini kita sudah melakukan sebuah acara yang luar biasa, yaitu pembacaan Al-Barzanji, di mana pembacaan kitab Al-Barzanji ini memuat cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Dan telah hadir di dalam suasana yang berbahagia ini tadi Bapak Kubu Haji Amir, juga yang saya hormati Pak RT Bapak Lukman Septian, yang saya hormati juga Ketua DKM Ustadz Imron, yang saya hormati sesepuh para ulama, khususnya Kang Muslim yang memimpin daripada kitab Al-Barzanji, pembacaan kitab Al-Barzanji. Mudah-mudahan dan semua orang yang telah mendukung acara ini hingga selesai, terutama panitia dan juga jamaah dan warga Darul Regensi, mudah-mudahan apa yang dihajatkan terkabul semua berkat daripada hadir dalam acara ini dan ikut serta istilahnya membantu atau mensyukuri hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, karena khairukum gafi, kata Kanjeng Nabi, saya ini adalah sebaik-baiknya orang yang paling jago membalas jasa. Itu Kanjeng Nabi. Dan apabila ada orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain dan belum sempat terbalas di dunia, maka Kanjeng Nabi berkata, saya akan membalasnya di yaumil kiamat. Nah, itu baru perbaikan kepada orang lain, apalagi kita istilahnya memberikan kebaikan kepada Kanjeng Nabi dengan bersyukur atau membuat sebuah acara hari lahirnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan usaha kita mencari selamat ini dunia dan akhirat dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dikatakan dalam sebuah surat Mutlaq yang sebelum kita membaca Al-Barzanji, kita membaca surat yaitu Inna fatahna laka fathan mubina, dan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, jadi sangat beruntung sekali kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah sebuah keberkahan. Allah itu cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad, dan kecintaannya Allah itu nyiprat kepada umatnya. Maka segala macam kemudahan yang diberikan oleh Allah itu berkahnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini sebenarnya para jamaah muslimin, kita ini sebenarnya di dunia ini tujuannya apa? Kalau di dalam sebuah ayat itu tujuan kita itu beribadah, tapi sebenarnya tujuan kita itu adalah mencari selamat dunia dan akhirat. Tujuan kita utamanya adalah mencari selamat dunia dan akhirat.
Bagaimana cara cari selamat dunia dan akhirat? Dengan menetapi aturan Allah. Sederhana sebenarnya, cuma satu, menetapi aturan Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, itu kuncinya tetap satu, yaitu menetapi aturan Gusti Allah. Cuman bedanya di zaman Nabi Adam sampai sebelum zaman Nabi Muhammad, itu untuk menetapi atau mengikuti aturan Gusti Allah itu selain abot juga pegel. Kalau kita cuman berat aja, kita ini mengikuti aturan Allah itu abot apa enteng, berat apa ringan? Berat. Karena apa? Karena disebutkan bahwa kita ini mukallaf. Kalau mukallaf itu artinya adalah orang yang terbebani hukum. Ya kalau dibebani ya pasti berat. Makanya kita sholat berat, kita melakukan amal berat. Cuman kalau zamannya sebelum Nabi Muhammad, selain berat juga pegel. Ya kalau dibayangkan kita ini kalau zaman sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang, ada yang 700 tahun, ada yang 800 tahun, bahkan ada yang ribuan tahun sesuai dengan zamannya Nabi. Misalnya Nabi Nuh umurnya sekitar 900 tahunan, berarti umatnya juga umurnya segitu. Nah, di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, umatnya itu melaksanakan perintah Allah itu ratusan tahun. Pegel nggak kira-kira? Iya. Itu apa? Pegel misalnya. Jadi, kalau kita cuma berapa tahun? Paling ya sekitar 50 tahun, 70 tahun. Nah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah, terutama dari umatnya Kanjeng Nabi yang harus kita syukuri. Nah, kita harus mensyukuri jadi umatnya Kanjeng Nabi dikasih perintah untuk mengikuti aturan Allah hanya sebentar saja, tapi pahalanya lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba dibayangkan ibu-ibu terutama, kalau berbakti kepada suami itu hukumnya apa? Wajib ya. Nah, coba dibayangkan 700 tahun berbakti kepada suami. Pegel nggak bu? Kira-kira bu? Nah sementara sekarang ini ya paling sekitar 40 tahun itu berbakti kepada suami, jadi tidak terlalu pegel. Berat iya, tapi enggak pegel. Itu adalah keutamaan Kanjeng Nabi yang harus disyukuri. Kadang-kadang kita lupa, tapi wajar karena lupa itu adalah tipu daya dari setan. Dikatakan wama asuri illa syaitan. Jadi tidaklah lupa itu kecuali datangnya dari setan. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat syukur, kita harus banyak-banyak bersyukur, meminta perlindungan Allah dari godaan setan agar kita tidak lupa mensyukuri yang ada, nikmat yang ada saat ini. Lalu dikatakan lagi bahwa kita ini sholat hanya 5 waktu. Nah, kalau zaman dulu itu sholat 50 waktu. Dan sholatnya zaman dulu, umat terdahulu itu harus di tempat khusus. Jadi tidak seperti kita ini dikatakan bahwa semua permukaan bumi ini adalah masjid, jadi bisa dipakai sholat kecuali pasar dan toilet. Nah dikatakan begitu. Tapi di zamannya sebelum Nabi Muhammad itu sholat harus di tempat yang khusus. Nah kalau kita lagi mancing di laut misalnya, itu mau sholat, waktunya sholat ya harus berlabuh dulu, lalu sholat di tempat yang khusus. Nah, sementara zamannya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita diberi sebuah kemudahan, yaitu sholat bisa di mana saja, yang penting bersih daripada najis. Nah itu adalah beberapa keutamaannya dari umatnya Kanjeng Nabi. Kalau ditanya cinta sama Kanjeng Nabi pasti semua cinta. Tapi kalau ditanya nih bapak-bapak, kenal nggak sama Kanjeng Nabi? Pak,
kenal nggak sama kanjeng Nabi? Ibu kenal nggak sama kanjeng Nabi? Ya. Kenal nggak? Pak RT kenal ya katanya. Kenalan di mana Pak RT? Nah, jadi dikatakan bahwa ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka bagaimana kita bisa cinta kalau kita tidak kenal sama kanjeng Nabi Muhammad. Maka di dalam setiap maulid selalu dibawakan atau dibaca surat ini, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, lamnya itu lam qasam, yaitu lam sumpah, sungguh atau demi sungguh. Jadi sebuah istilahnya sebuah sumpah bahwa ini adalah benar-benar Rasulullah, bahwa laqad ja'akum telah datang kepadamu Rasulullah. Ya, kenapa disebutkan lam qasam atau lam sumpah? Karena dari zaman dulu itu yang namanya Rasulullah itu harus istilahnya ada yang membackup. Nah, Rasulullah itu diberikan mukjizat, diberikan berbagai macam kelebihan. Dari zaman lahirnya itu Rasulullah tidak pernah berbohong sampai dengan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, tapi orang kafir ini selalu tidak percaya pada Nabi ketika mengucapkan bahwa saya Rasulullah. Maka dikatakan dalam sebuah kisah, ketika Nabi Muhammad diangkat atau diutus Allah dan harus mengatakan bahwa saya Rasulullah, atau ibaratnya mengumumkan bahwa saya Rasulullah, maka Rasulullah mengumpulkan semua orang Arab. Lalu Rasulullah berkata, kalau ya mengatakan bahwa di belakang saya ini akan ada pasukan yang jumlahnya luar biasa dan akan menyerang Arab, kalian percaya tidak? Sontak atau serentak itu mengatakan saya percaya, karena Nabi Muhammad dari zaman dulunya, baik dari kakeknya, dari bapaknya sampai dengan Nabi Muhammad sendiri itu terkenal dengan kejujurannya. Maka semua serentak berkata kami percaya. Kalau begitu saya akan mengatakan bahwa saya Rasulullah. Nah, ketika sebagian tidak percaya, sebagian percaya. Padahal sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu siddiq, punya sifat jujur dari lahir. Nah, maka turunlah ayat itu untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, baik itu dipercaya oleh orang kafir atau tidak. Dari golongan kalian, artinya dari golongan manusia. Dikatakan bahwa Anna basyarum mislukum, saya ini manusia sama seperti kamu, kata kanjeng Nabi Muhammad. Tapi manusianya itu basyar lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Contohnya misalkan kita ini kalau makan hitungannya apa kita ini? Piringnya, sepiring, dua piringnya sama-sama makan. Nabi Muhammad makan seperti manusia, kita makan seperti layaknya manusia. Tapi kalau kita itu hitungannya piring, sepiring, dua piring. Tapi kalau Nabi Muhammad itu hitungannya suap. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah lebih daripada 9 suapan makannya. Kalau kita dua piring, tiga piring. Kalau Nabi Muhammad kalau satu suap ya paling banyaknya itu 9 suapan. Nah, itu ada kelebihan dari kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu tidak pernah makan di warung. Nah, kalau kita kan sering ya makan di warung ya. Kalau misalkan kita jalan ke Mesir, kebanyakan makan di warungnya daripada Mesirnya. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nah, lalu Nabi Muhammad dikatakan di dalam qasidah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, ulama Nusantara. Itu membuat di dalam kitab itu qasidah tentang sifat-sifat daripada Nabi Muhammad. Ya, salah satunya Muhammad tidak pernah mimpi basah. Lalu dikatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap. Kalau bahasa sini mungkin angok, ya,
angop, tidak pernah angop. Nah, ibu bapak kalau misalkan punya teman yang ganteng, kalau dipoto pas angop kira-kira gantengnya hilang nggak? Hilang ya. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah angop, jadi nggak pernah jelek. Nabi Muhammad itu selalu ganteng. Lalu dikatakan juga Nabi Muhammad itu tidak pernah dikerubungi oleh lalat. Nah, kalau kita sering ya dikerubungi lalat. Lalat itu tidak bisa membedakan mana kotoran mana manusia. Jadi di mata lalat itu kita ini sama dengan kotoran sebenarnya. Jadi sering dikerubungi gitu, sama lalat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dikerubungi oleh lalat. Apabila ada serangga yang nempel di kulitnya Nabi Muhammad, itu langsung geser seperti sutra. Kulitnya lebih halus daripada sutra, jadi tidak bisa nempel tuh serangga-serangga. Maka Nabi Muhammad itu kalau wudhu setangkup air aja cukup, setangkup air tuh cukup. Karena bukannya kita ini kan biasanya kita kalau setangkup air muka aja ya, tapi kalau Nabi Muhammad setangkup air tuh airnya mengalir mutar gitu ke wajahnya Nabi Muhammad, saking halusnya, sehalus sutra. Coba ditetesin air ke sutra, pasti dia nggak akan nempel. Nah, seperti itulah kulitnya Nabi Muhammad. Itu baru fisiknya, fisiknya itu sudah ganteng, sudah pokoknya beda daripada manusia biasa pada umumnya. Belum akhlaknya, Nabi Muhammad akhlaknya itu dikatakan indaka diala berukut agung. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu dipuji oleh Gusti Allah. Nah, akhlaknya Kanjeng Nabi salah satunya Kanjeng Nabi selalu memuliakan orang mulia dan memuliakan orang yang tidak mulia. Artinya semua orang dimuliakan oleh Kanjeng Nabi. Apabila Kanjeng Nabi bertemu dengan hartawan atau orang yang senang sama harta, Kanjeng Nabi muliakan dengan harta. Orang yang senang pangkat, Kanjeng Nabi muliakan dengan pangkat. Dan seterusnya, itu adalah kelebihan dari Kanjeng Nabi. Lalu dikatakan azizun alaihim ma'anitum. Kanjeng Nabi itu kalau melihat umatnya susah, umatnya menderita, itu berat rasanya bagi Kanjeng Nabi melihat umatnya susah. Maka seringkali Kanjeng Nabi ketika tawaf, ketika di Ka'bah, itu yang didoakan apa? Yang selalu ditanyakan adalah bagaimana umatku ya Allah setelah aku meninggal. Selalu ditanyakan umatnya, ya Rabbi, ya Allah, bagaimana nanti umatku ketika aku meninggal. Itu selalu ditanyakan umatnya. Bahkan pada saat meninggal pun masyhur ceritanya, kita sering dengar yang selalu ditanyakan. Bahkan pada saat Jibril datang pun yang ditanyakan bagaimana umatku ya Jibril. Maka seluruh sakit yang diderita umat, Rasulullah ingin menanggungnya. Jadi pada saat meninggal Rasulullah sakit, itu sakit dalam rangka menanggung penderitaan umat. Itu kalau umat yang meninggal itu sakaratul mautnya sekarang sudah dikurangi oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi selalu beristighfar setiap hari untuk memohon ampunan kepada Allah untuk umatnya, bukan untuk Kanjeng Nabi sendiri. Karena Kanjeng Nabi sudah diampuni dosanya sebelum melakukan kesalahan. Nah, itu adalah sedikit daripada cerita dari Azizun alaihi ma'anitum. Lalu Harisun bil mu'minina raufur rahim, bahwa Nabi Muhammad itu ingin semua orang masuk ke surga. Bahkan dikatakan ketika ada orang Yahudi itu meninggal dan lewat di depannya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bertanya siapa itu? Para sahabat mengatakan itu seorang Yahudi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, ya Allah, seandainya dia mau mendengarku, insya Allah dia selamat. Jadi sama orang Yahudi
Nasrani, Rasulullah ingin sekali mereka selamat. Nah, berbeda dengan kita. Kita itu ingin mengusir orang-orang ke neraka. Kita ini dakwahnya kebanyakan yang kita lihat di YouTube atau di TV. Pengen orang-orang itu pada masuk neraka. Ya, dikatakan ini salah, kamu bidah dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya padahal surga itu kan luas, harusnya bisa bareng-bareng kita ke surga, tapi malah diusir-usiri. Nah itu. Jadi Kanjeng Nabi ketika ada orang munafik yang meninggal, itu Kanjeng Nabi melayat. Lalu di situ Kanjeng Nabi itu meminta ampunan. Kata Sayyidah Umar, ya Rasulullah, ini kan orang munafik yang selalu memerangi agama kita. Kata Kanjeng Nabi, saya akan meminta ampun kepada Allah untuk orang ini. Kalau saya beristighfar 10 masih belum diampuni, saya istighfar 100. Kalau 100 belum diampuni, saya istighfar 1000. Kalau 1000 belum diampuni, saya istighfar terus sampai dosanya orang munafik ini diampuni. Itulah harisun, yaitu pengen semua orang pada masuk surga. Itulah akhlak daripada Kanjeng Nabi. Dan kepada umat mukmin, nah kepada kita mudah-mudahan kita jadi umat mukmin itu Nabi selalu santun dan selalu kasih sayang. Maka dari itu adanya kita di sini untuk meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi. Sering-sering kita mengaji bisa kepada Habib Umar Muhdor di Jagasakru, Habib Hasanen, atau kepada ulama-ulama di sini, Ustaz Imron misalkan, mengenai keagungannya pribadi Kanjeng Nabi. Karena dikatakan di dalam Sirtul Roh, jika kita membicarakan Nabi Muhammad, maka sampai akhir zaman itu tidak akan selesai. Karena keagungan beliau itu apabila lautan dijadikan tinta, menulis keagungan Nabi Muhammad itu kering, tidak akan cukup, perlu laut yang lain. Nah, maka dari itu ini hanya sekilas saja untuk mengingat bahwa kita ini punya junjungan, kita punya Rasulullah yang sangat santun, sangat sayang kepada kita. Maka mudah-mudahan kita pun istilahnya bisa menyayangi Rasulullah lebih daripada Rasulullah menyayangi kita, meskipun tidak akan kesampaian karena Rasulullah itu cintanya cinta sejati. Kalau kita cintanya cinta palsu biasanya ya, hanya di mulut saja. Nah terakhir, kita ini kalau misalkan cinta kepada Kanjeng Nabi dan supaya Kanjeng Nabi cinta kepada kita itu ada 3. Yang pertama itu kita perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad, jadi saking cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi, maka haram hukumnya para nabi itu masuk surga sebelum Kanjeng Nabi itu masuk surga, dan termasuk umatnya. Nah, kita supaya bisa masuk surga barengan sama Kanjeng Nabi itu, dikatakan oleh Kanjeng Nabi minimal kita sholawat 1000 kali. Berat nggak kira-kira 1000 kali? Ya bayarannya kan surga, jadi ringan saja ya. 1000 kali setiap hari kita dawamkan sholawat. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, apabila orang mendawamkan sholawat, maka pundakku dan pundak orang yang bersholawat tersebut akan bareng masuk surga, di pintu surga akan barengan gitu. Nah terus yang kedua adalah kita harus meneladani akhlaknya beliau. Nah, meneladani ini kita tidak mungkin 100% bisa, maka kita hanya bisa meniru. Kalau barang tiruan kan beda dengan barang asli ya. Ya kita meniru saja, yang penting kita tiru. Mudah-mudahan dengan cara kita meniru itu Rasulullah SAW itu menyayangi kita, karena dikatakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man habani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa
yang menghidupkan sunnahku, artinya meniru Rasulullah, maka ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, ia akan masuk bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga adalah memperjuangkan perjuangan Rasulullah atau meneruskan perjuangan Rasulullah. Memang Rasulullah berjuang, ya terus berjuang, yaitu yang pertama untuk memperjuangkan daripada perjuangan Rasulullah itu yang pertama adalah dengan ilmu. Artinya kita harus belajar. Karena Rasulullah itu adalah pengajar. Nah, jadi untuk meneruskan perjuangannya kita harus belajar terus menerus, lalu setelah mendapatkan ilmu kita harus mengamalkannya. Dan ketika kita sudah mengamalkan, kita harus istilahnya punya rasa untuk menolong Rasulullah. Rasulullah butuh ditolong tidak? Kira-kira aslinya sih tidak, cuma cara kita atau sikap kita menolong Rasulullah itu adalah sebenarnya untuk kita sendiri, agar kita nanti ditolong oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila ada orang yang menghina agama kita jangan diam saja, kita harus minimalnya selama-lamanya berdoa gitu. Tapi sebagus-bagusnya kita protes atau kritis menjelaskan mengenai agama Islam yang baik. Nah, cukup sekian mungkin daripada sedikit apa istilahnya, sirama rohani istilahnya. Nah, supaya kita makin cinta kepada Kanjeng Nabi, mari kita berselawat untuk menutup dan supaya kita bisa cepat makan. Ayo kita sama bareng-bareng kita bersolat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bersolawat karena Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya mengatakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad meskipun hanya satu kali, insyaallah husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلاة الله